Tetapi jangan sampai luka-luka yang pernah diberikan oleh orang tua kita itu diwariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak belajar, orang tua tidak belajar, luka ini akan diwariskan. Ada kecewa yang sering kali muncul gitu kan, ketika ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, otomatis ketika kita melihat bahwa wanita sekarang, wanita pekerja itu jauh lebih banyak sekarang, Mas Auki, daripada ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga ataupun wanita, itu wanita apapun ya, baik sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, itu butuh yang namanya me time. Halo Jometer, selamat datang kembali di podcast Inspiratif Talk Jenitra Media. Nah teman-teman, pada episode kali ini tentunya teman-teman akan ditemani oleh aku. Perkenalkan, aku Jamil Asalki yang siap menemani kalian sampai di akhir episode. Nah, pada episode kali ini teman-teman tentunya episode ini sangat luar biasa karena pada episode ini kita akan membahas sosok yang sangat luar biasa di kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan tentunya tentang perempuan. Bagaimana perempuan itu berjuang, bagaimana perempuan itu menyimpan lukanya, dan bagaimana perempuan itu bangkit. Nah, tentunya Jameders, pada episode kali ini kita juga mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, yang dimana narasumber kali ini berfokuskan pada pemberdayaan perempuannya juga. Pada narasumber kali ini tidak hanya sebagai tenaga pendidik ataupun seorang guru, beliau juga sebagai ibu rumah tangga serta owner dari Saliha Beauty and Healthy Treatment, serta beliau juga penulis buku dari Bahagia Tanpa Menunggu dan Rantai Pemutus Luka. Sangat luar biasa sekali tentunya. Nah, tentunya pasti teman-teman tidak sabar akan ketemu narasumber kita pada episode kali ini. Langsung saja kita sapa, please welcome Ibu Titin. Halo Ibu. Halo Mas Auki. Halo, apa kabar nih Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana perjuangan Ibu dengan pemberdayaan perempuannya nih, Ibu. Oke, bismillah ya. Ya, bismillah. Sebagai awal nih, Bu, sebagai pembuka pertanyaan awal. Nah, karena Ibu juga, saya sempat stalking dengan platform media sosial Ibu, Saliha Beauty, sangat luar biasa sekali dan juga sangat menginspirasi bahkan bagi para perempuan gitu. Nah, saya ingin bertanya nih, Bu, apa sih tujuan pertama Ibu untuk membuka peluang Saliha Beauty dan Healthy Treatment? Apakah ada tujuan sendiri atau ada kefokusan tersendiri nih, Bu? Oke. Kita mulai dari wanita gitu ya Mas Auki ya. Wanita itu makhluk rasa. Nah, kenapa saya mengatakan makhluk rasa? Karena mayoritas itu dipenuhi dengan cinta gitu kan, dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan rasa gitu. Dan otomatis ketika dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan rasa, ada konsekuensi di sana. Ada luka yang sering mungkin muncul, ada kecewa yang sering kali muncul gitu kan, ketika ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, otomatis ketika kita melihat bahwa wanita sekarang, wanita pekerja itu jauh lebih banyak sekarang, Mas Auki, daripada ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga ataupun wanita, itu wanita apapun ya, baik sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, itu butuh yang namanya me time. Nah, Saliha ini hadir untuk memberikan tempat yang nyaman, tempat yang aman, agar wanita-wanita muslimah yang ada di Supenep khususnya, itu mereka bisa mendapatkan me time itu. Kenapa nyaman dan aman? Karena konsepnya Saliha itu adalah home service. Jadi di rumah saja sudah bisa cantik, sudah bisa me time. Nah, ini solusi bagi wanita dengan segala peran gitu kan. Namanya wanita itu seolah-olah ya Mas Oki ya, kalau ambil me time itu terkadang merasa bersalah. Kenapa? Aduh, urusan dapur belum selesai nih. Aduh, anak saya itu bagaimana ya. Bahkan kesini itu
saya berangkat ke sini ya ada rasa bersalah pada si kecil ketika posisi dia lagi sakit gitu kan. Jadi tapi saya sudah merasa waktunya nih mendampingi Mas Hoki untuk berbagi, minimal saya di sini bisa berbagi manfaat dan mungkin nanti bisa bermanfaat gitu kan. Nah, ini akhirnya membuat keresahan-keresahan wanita itu perlu diselesaikan dengan me time. Nah, salah satu me time ya dengan kehadiran Saliha Treatment ini, mereka bisa melakukan perawatan di rumah, baik itu spa, facial, krim bath dan lain-lain, sehingga mereka rileks dan akhirnya mereka bisa penuh lagi untuk melayani keluarganya, begitu. Oke, Masya Allah sekali ya teman-teman. Tujuan dari Saliha Beauty ini bahwasanya agar perempuan merasa aman ataupun perempuan merasa nyaman Betul. dalam Menjalankan menjalankannya perannya. tentunya. Nah, berbicara tentang perempuan nih, dari jawaban Ibu Titin barusan bahwasanya perempuan saya lihat itu memiliki 1001 peran nih Bu dalam kehidupannya. Nah, betul. Iya, akan tetapi terkadang perempuan itu lebih menyimpan lukanya gitu, Bu. Sudah memiliki peran banyak sekali, akan tetapi lukanya masih disimpan. Nah, menurut pandangan Ibu Titin sendiri tuh bagaimana nih? Seorang perempuan yang memiliki banyak sekali peran, akan tetapi masih belum menemukan tempat curhatan sendiri, malah lebih fokus kepada memendam dirinya sendiri. Seperti itu, Ibu. Oke. Biasanya perempuan yang merasa banyak luka itu ketika setelah menikah. Jadi perempuan itu setelah menikah yang tadi katanya Mas Sauki itu mendapatkan banyak peran, itu biasanya akan didapatkan setelah menikah. Kalau sebelum menikah, biasanya perempuan itu masih banyak me time-nya Mas Sauki. Jadi mau ngumpul sama gengnya, mau sama circle-nya, atau saya lagi pengen belanja, dia akan belanja-belanja aja gitu. Oh, saya mau nonton, saya mau nongkrong, dia masih bisa. Tetapi setelah menikah, harapannya ya, setelah menikah, wah fase biasanya kalau setelah kuliah atau setelah kita kerja itu pasti yang ditanyain kapan nikah, gitu kan? Nah, perempuan ketika melepaskan status kapan nikah dengan katanya mobil tuh, gitu kan? Seolah-olah untuk wanita lajang, wah akhirnya saya bebas dari pertanyaan itu. Tapi itu bukan, malah itu kita lagi membuka banyak peran. Nah, ini yang terkadang kalau wanita itu tidak siap dengan ilmu, ini akan banyak luka. Karena apa? Terkadang kita berekspektasi suami kita itu seperti yang sudah kita bayangkan, karena dia adalah laki-laki terbaik versi kita gitu kan. Tapi ternyata ketika menikah, kita akan mengetahui sisi gelap yang tidak pernah muncul pada saat bersama. Bahkan mungkin laki-laki juga merasa seperti itu loh. Perasaan waktu sebelumnya calon istri saya tidak begini gitu kan. Tapi kenapa ketika istri saya begini, setelah menikah begini gitu kan. Nah, hanya laki-laki itu karena dia adalah makhluk logika, dia ya sudah biasa aja gitu kan. Tapi perempuan itu akan menjadi, wah kenapa begini ya, harapannya dia ingin menjadi partner ketika berkeluarga gitu. Tapi kok serasa saya itu sedikit diabaikan gitu. Apa cintanya berkurang ya kepada saya? Nah, hal-hal seperti ini, kenapa wanita itu banyak menyimpan luka? Yaitu yang pertama karena kurangnya atau terbatasnya ilmu tentang bagaimana peran yang harus dia lewati. Karena ketika kita menganggap bahwa menikah itu adalah ibadah terpanjang, dia akan menuntut dirinya untuk menjadi istri soleha. Dia akan menuntut dirinya untuk menjadi sebaik-baiknya ibu. Dia akan menuntut dirinya untuk menjadi sosok yang tidak disalahkan oleh keluarganya ataupun keluarga dari suami. Seperti itu. Nah, ketika kemudian dia fokus pada peran-peran yang seolah-olah itu dia wajibkan, tapi tangki cintanya itu semakin tipis, dia akan banyak luka. Nah, hati-hati ketika banyak luka di sana. Karena ketika banyak luka, karena dia menuntut dirinya untuk A, B, C, D, tapi dia minim ilmu, nah di sini
luka-luka ini yang nanti akhirnya akan menjadi penyakit. Nah, dan itu bisa menjadi penyakit banyak hal. Nah, padahal harapannya kita kan mau hidup lebih lama Iya, untuk betul. mendampingi pasangan dan untuk mendampingi anak-anak kita, gitu kan ya Iya, Mas Alki ya. begitu. Iya. Nah, ketika seperti yang telah dijelaskan Ibu, nah Mm-mm. terkadang perempuan itu tidak menemukan partner ceritanya gitu, Bu. Oke. Nah, bagaimana, apakah seberapa pentingkah menurut Ibu ketika perempuan itu sudah tidak menemukan tempat untuk bercerita, Mm-mm. kan pasti menceritakannya kepada diri sendiri. Mm-mm. Nah, menurut Ibu, apakah penting untuk perempuan untuk speak up ke dirinya sendiri atau bagaimana ini, Bu? Penting sekali. Itu yang dikenal dengan audit jiwa, ya, audit jiwa. Jadi sekalian ini berbagi gitu ya Mas. Betul. Kita perlu tahu nih, ini mungkin untuk wanita-wanita muda yang baru berkeluarga atau yang sedang proses katanya sekarang lagi menjalani kewajiban tapi sudah tidak menikmati bagaimana rasanya menjadi seorang istri gitu kan. Nah, ada dua perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini secara biologis gitu ya. Iya, boleh. Orang IPA ya Mas Alki gitu Iya, ya. IPA dong. Oke. Secara biologis antara otak kanan dan otak kiri itu ada sekat. Wanita itu sekatnya antara otak kanan dan kiri itu lebih tebal daripada laki-laki. Itu yang pertama. Jadi jangan heran ketika seorang wanita, seorang istri, saya fokus ke istri sekarang ya, seorang istri itu lagi sibuk bersih sana sini, suaminya lagi sibuk dengan HP-nya, duduk santai gitu ya. Sedangkan suaminya, istrinya gendong anak, kemudian lagi dulang, belum lagi dia sambil bersih-bersih nyapu-nyapu, si suami lagi duduk santai. Harapannya si istri gitu kan, harapannya si istri itu kan biasanya suami peka gitu ya. Tapi faktanya ternyata suami tidak peka gitu. Nah, itu jangan disalahkan. Kenapa kok jangan disalahkan? Karena sekatnya si laki-laki itu tipis. Jadi dia fokus, ketika dia sudah fokus sama HP-nya, di sekitarnya itu tidak, seolah-olah tidak terlihat. Bahkan suami itu tidak sadar ketika ada horden yang berubah. Padahal kita baru beresin horden, jadi beliau tidak sadar. Beda dengan perempuan, ini radarnya jauh. Kalau sudah ada lihat kotoran di pojok sana, itu biasanya langsung saya harus bersihkan di sana gitu. Tapi kalau laki-laki tidak peduli itu. Oleh karena itu, ketika si istri ini, dia harus paham posisi yang pertama ini, kondisi biologis suami gitu kan. Jadi jangan menunggu. Nah, ini alasan saya menulis di buku ini sekalian ya. Masya Allah. Iya, jadi jangan menunggu suami untuk peka, Mas Hauki. Tetapi instruksikan saja, Mas, tolong bantu saya bersihkan A gitu, Mas. Tolong begini, instruksikan saja, jangan menunggu peka, karena suami emang kurang peka. Iya. Faktanya begitu. Iya. Laki-laki bukan suami ya. Laki-laki itu kurang peka Mas Hauki, gitu kan. Jadi ya harus ada instruksi yang jelas. Jangan menunggu beliau peka. Sakit hati terus kalau menunggu peka. Nah, lagi-lagi kita butuh yang namanya ilmu. Jadi kalau seorang wanita yang sudah mendapatkan gelar sebagai istri maupun ibu, dia harus punya ilmu itu. Gitu kan. Nah, itu mengurangi lukanya. Itu yang pertama. Dia harus punya ilmu untuk itu ya. Yang kedua, dia harus audit jiwa ketika tidak punya tempat untuk curhat. Apa itu audit jiwa? Sebelum tidur, sesudah bangun tidur, luangkan waktu 5 menit saja untuk afirmasi dirinya sendiri. Jadi dia katakan, saya itu sebelum tidur saya akan mengatakan pada diri saya bahwa ya Allah, terima kasih telah mengizinkan raga ini untuk beraktivitas luar biasa, untuk berjuang menjadi sebaik-baiknya istri, untuk berjuang menjadi sebaik-baiknya ibu. Oh, Masya Allah. Ya, saya katakan itu pada diri saya. Terima kasih ya Allah, dan izinkan besok saya lebih bahagia dari hari ini. Jadi ketika kita mengatakan dan izinkan ini menjadi jalan yang mudah agar saya bisa masuk surgamu gitu. Nah, ketika ini dilakukan setiap hari, semuanya itu seolah-olah mudah, Mas Hauki. Masya Allah.
Dan itu biasanya semesta itu akan mendukung hal-hal baik ketika ada luka atau ketika suami itu mungkin ada masalah di kantor. Kita tidak langsung bad mood juga. Jadi kita akan mengatakan pada diri kita bahwa oh suami saya lagi bad mood, tapi itu bukan karena saya. Jadi ya sudah, tugas saya melayani. Dia mau minum, saya akan minum. Mas silakan diminum dulu gitu. Jadi saya tidak ikut bad mood. Tiba-tiba dia wajahnya tidak enak, kemudian saya akhirnya marah-marah pada anak saya. Nah ini tidak baik. Jadi kita harus audit jiwa kita bahwa saya baik-baik saja, walaupun suami saya lagi tidak baik-baik saja. Jadi saya harus kontrol hati ini gitu kan. Nah itu karena apa? Lagi-lagi karena ilmu. Yang kedua audit jiwa. Ini yang penting. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu lakukan me time berkualitas. Gitu kan. Yang bikin badan kita rileks, ya bisa ke Salihah gitu. Ya, Tapi tidak harus ke Salihah. Karena lakukan aktivitas yang sudah lama tidak pernah dilakukan saat menikah. Saya itu dalam waktu 1 minggu, saya tuh suka baca, Mas Oki. Jadi 1 minggu itu saya biasanya meluangkan waktu 15 menit. Saya minta sama suami ibu, saya 15 menit tidak mau diganggu. Tolong jangan panggil saya. Dan tolong amankan anak-anak untuk tidak mau manggil saya. Saya mau minum kopi, ada camilan, dan saya lagi baca buku. Masya Allah. Dan itu adalah me time saya. Jadi saya tidak mau mendengar karena suami ibu memanggil Nene gitu kan. Saya tidak mau dipanggil selama 15 menit itu. Dan saya tidak mau dipanggil oleh anak-anak ibu juga. Ibu gitu kan. Saya mau me time aja. Saya mau santai-santai begini gitu kan. Sambil dengan kopi dan cemilan saya. Setelah itu selesai, saya akan kembali pada peran saya. Begitu. Dan itu mengisi tangki cinta saya, Mas Sauki. Karena ketika tangki cinta wanita itu full, dia akan memberikan cinta lebih kepada sekitarnya. Wow. Akan begitu. Ya, rentet berarti seperti Betul. itu ya, Ibu. Jadi kita harus selesaikan dengan diri kita sendiri dulu. Jadi kalau kita tidak bahagia, itu akan berdampak pada yang lain. Ya, bisa disimpulkan ya juga teman-teman, dan juga bisa diikuti tips berdamai oleh Bu Titin, bagaimana caranya agar kita dapat berdamai bagi diri kita sendiri, Iya, Bu. bahagia tanpa menunggu. Iya, betul. Cocok banget dengan judulnya nih teman-teman. Nah, karena dari tadi berbicara tentang keluarga nih juga Ibu, kan ada sebuah kutipan bahwasanya seorang ibu ataupun seorang perempuan itu akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Okay. Nah, di sini apakah madrasah itu dinilai dari kecerdasan emosionalnya ataupun dari ketulusan hatinya nih? Kalau menurut pandangan Ibu Titin sendiri. Oke. Pertanyaan ini emang pertanyaan analisis gitu ya. Iya, betul. Mahasiswa banget ini yang bertanya. Ketika ditanya itu memang maknanya luas ya Mas Sauki ya. Betul. Kenapa wanita itu dikatakan ketika sudah menjadi ibu itu adalah madrasah pertama ya. Dan itu ada di dalam kitab suci kita ya. Mengapa itu terjadi gitu kan? Karena diharapkan ketika yang pertama dari kandungan, ya, apa-apa yang kita lakukan. Oleh karena itu tidak salah ketika nenek moyang kita itu kalau hamil bicaralah yang baik-baik, lakukanlah yang baik-baik agar anaknya yang ada di dalam janin itu akan menjadi orang baik. Dan itu benar. Nah, pendidikan pertama itu dimulai dari sana, dimulai dari kandungan. Nah, setelah dari kandungan, makanya kemudian kalau ada, karena suami saya itu menginginkan anaknya itu penghafal Al-Quran, jadi dari kandungan itu saya di dekatnya sudah disiapin murotal. Jadi itu saya itu sambil lagi bersantai, sambil mungkin bersih-bersih, ya dengerin murotal. Karena apa? Karena biar di dalam rekaman otak si janin, dan itu sudah ada di dalam penelitian gitu ya, itu akan ada rekaman-rekaman ayat Al-Quran gitu loh Mas Sauki. Masya Allah. Dan itu sudah disiapkan dari janin. Nah ya saya lakukan itu. Toh ya alhamdulillah kalaupun itu menjadi salah satu jalan saya
jalan kemudahan saya dan suami untuk masuk surga, kenapa tidak? Amin. Apalagi cuma mendengarkan dan saya tetap Iya. beraktivitas biasa begitu kan. Akhirnya saya lakukan itu gitu. Nah, kemudian setelah itu ketika sudah melahirkan ya otomatis di sana ada ilmu. Nah, hati-hati, ilmu itu jangan sampai ilmu-ilmu yang mohon maaf, tidak semua orang tua baik ya. Tidak semua orang tua itu sempurna. Dan itu harus kami akui pada orang tua kami, orang tua saya, orang tua suami saya gitu. Bagaimana mendidik kami. Seperti itu. Nah, tetapi jangan sampai luka-luka yang pernah diberikan oleh orang tua kita itu diwariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak belajar, orang tua tidak belajar, luka ini akan diwariskan. Contoh, orang tua saya keras gitu kan. Ketika mendidik saya, ketika saya tidak membersihkan kamar tidur sebelum berangkat sekolah, saya tidak boleh sekolah. Saya lebih baik telat. Orang tua saya berprinsip, Titin itu lebih baik telat daripada tidak menyelesaikan tugasnya dulu. Nah itu akhirnya membuat saya disiplin, benar kata Sauki ya. Waktu tadi kita ngobrol sebelum ini ya. Nah, tetapi itu bagus untuk dicontoh. Namun komunikasi kepada anak itu tidak boleh dicontoh. Karena kalau tidak saya melakukan, saya kan dipukul gitu kan. Parpol gitu dulu. Terus, aku nih gitu kan. Nah, saya nggak bisa melakukan itu pada anak saya. Karena luka yang dulu pernah saya rasakan waktu dipukul gitu kan. Itu masih terasa sampai sekarang. Nah, ketika itu terasa, jangan dilakukan kepada anak kita. Otomatis saya mau mendisiplinkan anak saya, bukan kemudian kalau begitu saya tidak mau mendisiplinkan anak itu salah, kesimpulan yang salah. Saya akan mendisiplinkan anak saya, tetapi dengan kata, dengan kalimat yang tidak membuat dia luka. Jadi dengan cara apa? Dengan cara membuat kesepakatan. Mbak, coba bayangkan, kalau begini, nanti kira-kira kamu suka kotor enggak? Kamu kalau sama ibu ini dibiarkan, enggak dibersihkan kamarnya 2 hari, kamu betah enggak tidur di tempat tidur ini? Ya enggak sih. Berarti Mbak sekarang usianya sudah 10 tahun, sekarang gantian Mbak Fahma yang harus bersihkan kasur ini. Nah, dengan kalimat-kalimat yang istilahnya lebih manusiawi gitu kan, lebih diajak ngobrol begini, itu jauh lebih enak dan dia tidak merasa terluka, tetapi dia merasa dididik dengan rasa aman. Nah, ini Mas Sauki. Lagi-lagi ini butuh latihan. Karena terkadang saya juga keluar tanduk nih kalau ada hal-hal yang tidak sesuai apalagi saya posisinya lagi capek gitu kan. Dapat vibe negatif dari anak-anak yang bermasalah di sekolah gitu kan. Biasanya pulang rumah ini ketika melihat sesuatu yang biasanya Mbak gitu kan, akhirnya Mbak gitu, akhirnya naik lagi baik ya. Cuma setelah itu astagfirullah kok ngomongnya begini, akhirnya diturunkan. Nah itu butuh ilmu. Nah itu yang dikatakan kita itu, wanita itu sebagai pendidikan pertama. Jadi dimulai dari janin, kemudian kita persiapan. Jadi seorang wanita itu harus bertumbuh, harus mau belajar. Karena kalau tidak seperti itu, ya dia akan mewariskan banyak luka pada anak-anaknya. Dan anak-anaknya akhirnya tidak bisa menjadi versi terbaik gitu kan. Iya betul, setuju. Ibu bukan penghafal Quran Zauki gitu ya, ibu bukan. Tapi suami ibu, beliau memang lulusan pondok ya, dan beliau penghafal Al-Quran gitu kan. Nah, sehingga, tapi anak ibu ini mau belajar Qurannya sama ibu. Akhirnya ketika mau belajar sama ibu yang harus belajar juga. Tidak mungkin, walaupun tidak sebagus bacaannya, tidak sebagus suami ibu ya. Akhirnya ketika anak ibu memilih, enggak, aku acur ke ibu gitu kan. Saya mau belajar sama ibu gitu kan. Nah, pilihan itu membuat saya, waduh gimana ini gitu kan. Ini tantangan buat seorang ibu gitu. Makanya saya harus belajar Sauki. Ibu harus belajar tajwid gitu kan. Makanya anak ibu sekarang yang kelas 5, alhamdulillah ini sudah menyelesaikan 26 juznya. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Penghafal juga berarti ya, Ibu. Jadi kami siapkan untuk itu, agar nanti ya
prinsipnya gini, ketika dia capek, ngeluh capek gitu kan, saya bilang begini, Mbak Fahma, Ibu sama Rama itu akan menjadi garda terdepan kalau kamu ada apa-apa. Selama kamu di dunia, kamu ada masalah apapun, selama Ibu sama Rama itu masih ada, kita akan menjadi tameng pertamamu untuk melindungi kamu. Tapi kalau di akhirat, Mbak, Ibu sama Rama sudah ngurusin dosa kita masing-masing. Jadi Al-Quran itu satu-satunya syafaat yang akan melindungi kamu. Jadi berjuanglah untuk jadi hafidho gitu kan. Iya. Berarti tabungan untuk anak juga ya, Bu. Betul, itu untuk dirinya sendiri gitu kan. Tidak harus, Ibu tidak butuh mahkotamu gitu kan. Kalaupun itu nanti Ibu dapatkan sama Rama, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau yang terpenting kalau di akhirat Ibu tidak bisa gitu. Jadi Ibu pengen kamu menghafalkan Al-Quran, kamu nanti lisannya seperti Al-Quran, itu tujuannya yaitu nanti kamu itu yang bisa menyelamatkan kamu itu adalah kasih sayang Ibu, karena Ibu sadar bahwa ada kehidupan yang jauh lebih abadi yang akan kita nikmati dan kamu tidak boleh ada di neraka gitu loh. Dan berjuanglah untuk itu. Oleh karena itu ketika dia capek, dia cuma bilang, Ibu aku capek gitu kan, istirahat dulu. Ayo kamu mau apa? Akhirnya kita main, ya sudah kita main. Mau kemana kamu? Mau jalan-jalan. Setelah itu ingat niat kita, ingat tujuan kita. Tujuan kita itu akhirat, Mbak, gitu kan. Ya sudah. Nah itu akhirnya jadi motivasinya. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah proses menikmati proses menikmati sebagai penghafal Al-Quran. Jadi dia ya alhamdulillah, yang awalnya mungkin agak berat, tapi sekarang dia biasa aja, malah menikmati. Kalau dia tidak pegang Qurannya ya dia merasa kehilangan gitu. Nah itu adalah bagian dari usaha kami gitu loh, Mas Sauki. Luar biasa ya berarti perjuangan orang tua ya, Bu. Meskipun bisa dibilang perempuan itu memiliki 1001 peran yang masih bekerja di luar gitu, tapi masih punya investasi kepada anak ketika nantinya gitu di surga nantinya. Nah, berarti setuju ya teman-teman bahwasanya madrasah pertama dari seorang anak itu tentunya adalah seorang ibu, yang dimana pastinya untuk berinvestasi bagi anaknya. Nah, berbicara tentang bagaimana nih perjuangan ibu juga, karena saya melihat dari portofolio ibu yang sangat luar biasa, ibu seorang tenaga pendidik, ibu seorang ibu rumah tangga yang bahkan itu tidak mudah menurut saya ya, Bu. Nah, apa sih tujuan ibu atau bagaimana sih impian kegigihan ibu? Kenapa ibu sampai menulis sebuah karya Bahagia Tanpa Menunggu ataupun Rantai Pemutus Luka? Itu apakah ada sebuah kegigihan yang diingin implementasikan ibu kepada orang-orang atau bagaimana nih, Bu? Ada prinsip ya, prinsip yang sudah tertanam itu semenjak saya kuliah, Mas Sauki. Jadi saya semenjak kuliah itu emang sudah aktif di beberapa organisasi gitu kan, di 3 organisasi ya. Ketika teman-teman keluarga saya mengingatkan hati-hati gitu kan, kalau aktif di organisasi itu biasanya akan jadi mahasiswa abadi gitu, maksudnya yang di luar itu gitu kan. Itu sudah diwanti-wanti, tapi saya akan buktikan bahwa saya tidak akan seperti itu gitu loh. Saya pasti bisa membagi waktu dengan aset yang sudah saya miliki gitu, dengan disiplin saya, dengan waktu saya. Dan satu prinsip itu, kenapa saya aktif di organisasi? Karena saya mau menimba banyak ilmu di sana. Karena bangku kuliah, bangku sekolah, itu paling hanya menyumbang 20% dari kesuksesan kita. Dari apa yang kita lakukan. Nah, tapi ketika saya belajar organisasi banyak hal, ada satu kesimpulan yang akhirnya itu menjadi prinsip saya hingga saat ini gitu kan. Bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu ketika itu jadi prinsip, saya tidak akan tidak akan meninggalkan tugas saya sebagai seorang pelajar waktu itu karena mahasiswa, tetapi saya harus bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, itu harus balance bagi saya. Otomatis tidak ada yang direlakan salah satunya. Saya harus berjalan keduanya gitu kan. Jadi ketika organisasi saya aktif,
ibu diaktif di sana gitu, ibu masih bisa tetap kuliah dengan 4 tahun dan ibu juga masih bisa menjadi mahasiswa terbaik kala itu. Wah, Masya Allah. Iya, jadi saya membuktikan bahwa saya bisa berjalan di dua kaki gitu. Nah itu, ya karena tujuannya itu Mas Auki. Kalau saya kemudian berniat untuk bermanfaat bagi orang lain, tapi saya tidak selesai dengan diri saya sendiri, itu pasti ada yang kurang. Pasti akan ada yang dikorbankan. Nah, oleh karena itu saya harus selesai dengan diri saya, dan di sana insya Allah saya akan bermanfaat seutuhnya bagi orang lain. Itu prinsip. Dan itu sampai sekarang alhamdulillah saya pegang. Makanya akhirnya saya masih menyempatkan diri untuk menulis. Saya masih menyempatkan diri, akhirnya tidak semua orang itu suka membaca, Mas. Nah, oleh karena itu akhirnya saya bersama beberapa teman membuat komunitas. Namanya komunitas itu Komunitas Lingkar Teduh. Oh, wow. Jadi itu untuk para wanita muda yang mau menjadikan komunitas ini tempat bersandar. Karena wanita itu tadi saya sudah katakan butuh bertumbuh, butuh belajar. Tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal usia. Di sini kita belajar bareng. Bahkan wanita itu juga harus sehat. Nah, kita juga ada olahraga sunnah di aktivitas komunitas itu. Jadi kita panahan bareng, kita berenang bareng gitu kan. Nah, yaitu. Jadi kita melakukan aktivitas itu secara bersama-sama. Oh, ada komunitasnya juga berarti ya, Betul. Ibu. Karena yaitu tidak semua orang suka membaca. Jadi agar kebermanfaatan ini bisa berdampak lebih besar, sepertinya butuh nih komunitas yang mewadahi itu. Jadi selain Ibu bermedia sosial juga memberikan konten edukatif dan juga tentunya komunitas itu pasti menjadi ruang tumbuh ya Bu bagi para anggotanya di dalamnya gitu. Betul. Nah, kalau dari bagian kedua buku Ibu, dari Bahagia Tanpa Menunggu dan Rantai Pemutus Luka itu, apakah ada sebuah pesan tersendiri nih Bu yang ingin disampaikan oleh Ibu kepada orang-orang ataupun perempuan di luar sana yang selain komunitas sendiri Bu? Komunitas itu Ya, sendiri ya. komunitas sendiri seperti itu Bu. Eh, untuk para wanita ini closing statement atau gimana Ya, ya? belum. Oh, belum. Ya, apakah ada pesan tersendiri gitu Bu? Karena saya pikir untuk menulis buku itu pasti harus punya dari hati ya Bu, bukan hanya dari pikiran gitu Bu. Betul. Iya, karena menulis sebenarnya itu e-book ya Mas ya. Jadi buku digital. Kenapa buku digital? Karena sekarang orang itu nyaris ini tidak bisa lepas dari HP. Iya. Ini fakta pertama. Dan yang kedua, ketika kita dalam bentuk buku digital, itu akan banyak dinikmati oleh banyak orang dengan low budget. Karena kalau buku fisik, ini yang dipikirkan itu bagaimana distribusinya. Pasti di sana mereka ada ongkir, apalagi untuk wanita-wanita yang mohon maaf, dia menggantungkan dirinya kepada suami. Jadi pasti itu akan dikasih uang jajan tidak banyak. Karena wanita itu Mas, kalau sudah punya anak dan lain-lain, dikasih uang jajan sama suaminya, yang dipikirkan, aduh kok mau beli baju buat anak saya pengen beli aksesoris buat rumah gitu kan. Jadi sedikit sekali memikirkan dirinya sendiri begitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya buku digital ini itu terdistribusi se-Indonesia untuk para follower kami yang membutuhkan, dan juga agar ya low budget itu. Jadi tujuannya sendiri itu agar ini ya Bu, bagi entah itu bagi para ibu, bagi para perempuan juga dapat membaca gitu Bu, karena ya saya setuju dengan Ibu, bisa dibilang HP itu sekarang bahkan ya bukan hanya berkeluarga, bahkan bagi para remaja juga HP itu benar-benar gak bisa dilepas ya Bu. Betul sekali. Jadi ya Ibu juga menulis buku, mungkin apakah Ibu ketika menulis itu menjadi healing tersendiri atau bagaimana nih bagi Ibu ketika pas nulis kedua buku tersebut? Iya, bisa dikatakan kalau healing tidak healing ya.
Tidak healing. Kenapa tidak healing? Karena yang dipikirkan itu kira-kira buku ini bisa menjawab pertanyaan banyak follower gitu. Karena ada di beberapa konten itu yang sampai jutaan itu Mas Auki. Itu sampai komentarnya 1000 komentar, 2000 komentar, dan itu keluhan semua. Dan biasanya saya itu membaca sebelum saya relaksasi afirmasi untuk diri saya. Jadi ketika saya baca, itu kadang saya nangis sendiri. Oh. Karena melihat curhatan yang banyak luka di sana gitu kan. Nah, gimana ya caranya? Jadi ketika menulis itu yang dipikirkan bagaimana bisa menyelesaikan. Jadi saya membayangkan banyak wanita di depan saya yang kemudian dengan tangisan-tangisannya itu terselesaikan, minimal itu menjadi pertolongan pertama untuk mengatasi luka mereka. Setelah itu ya mereka yang harus berjuang gitu kan. Nah itu. Jadi sangat luar biasa ya sepertinya ya tujuan ibu sendiri itu agar menolong bagi perempuan. Berarti platform yang telah disediakan oleh ibu itu tidak hanya menjadi curhatan ibu, Betul. agar dapat menjadi jawaban dan juga solusi bagi para perempuan. Nah, berbicara tentang perempuan kembali nih ibu, apakah ada sebuah pesan nih seperti ini pertanyaan terakhir di segmen ini. Oke. Apakah ada sebuah pesan kepada perempuan yang telah berjuang mungkin jatuh akan tetapi tidak dapat menceritakan jatuhnya gitu, ataupun tidak dapat menceritakan lukanya gitu Bu? Adakah sebuah pesan dari ibu, dari owner sekaligus penulis nih Bu, yang sangat luar biasa perjuangan dan kegigihannya? Pesannya Mas ya? Iya. Oke. Wanita, untuk para wanita, baik. Ketika wanita itu terluka, berarti luka itu valid. Ya, berarti luka itu valid. Namun sebaik-baiknya wanita ketika merasa terluka, pilihan terbaik itu adalah segera atasi lukanya. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, audit jiwa. Setiap hari silakan afirmasi diri bahwa segala sesuatunya itu akan baik-baik saja. Segala sesuatunya akan bahagia, gitu kan. Nah, yang pertama audit, kemudian yang kedua, carilah circle terbaik. Karena circle yang terbaik itu ketika kita merasa bodoh di dalamnya, itu berarti circle terbaik. Dengan itu yang akan membuat kita bertumbuh. Itu yang akan membuat kita belajar banyak hal. Karena ketika wanita itu semakin naik value-nya, nilainya dengan ilmu yang dia punya, itu suami yang berada di dekatnya, anak yang berada di dekatnya akan merasa eman, akan merasa bahwa yang berada di dekat saya itu bukan wanita yang biasa, tetapi wanita luar biasa yang berjuang dari terluka, pulih, hingga dia menjadi wanita dengan versi terbaiknya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Pesan dari Ibu Titin buat teman-teman semuanya yang menjadi penutup dari segmen ini. Nah, tentunya Ibu, kita akan memasuki kepada segmen Q Question, di mana harapan besar pada segmen ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan para teman-teman Jaweders di sana, dan juga for your information juga Ibu, untuk pertanyaan ini bisa dijawab dengan singkat, padat, dan juga jelas. Iya. Kita masuk kepada pertanyaan pertama, Ibu. Satu kata yang dapat menggambarkan perempuan Ibu. Bertumbuh gitu ya. Oh, bertumbuh berarti. Berarti bertumbuh di sini bahwasanya perempuan itu ada fase-fasenya berarti ya, Bu. Ya. Dari dia mungkin awalnya merasa tidak baik-baik saja, ketika dia belajar dia bisa merasa lebih baik, dan ketika dia terus belajar tanpa henti, dia akan menjadi wanita terbaik versinya. Oke, luar biasa. Berarti yang dapat menggambarkan sosok perempuan itu dari Bu Titin itu bertumbuh, teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Hal yang paling membuat Ibu kuat sampai hari ini, Bu? Prinsip saya tadi,
bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, berarti ya dari perjuangan Ibu juga Iya, memperdayakan manusia itu sangat bermanfaat ya Bu. Bismillah. Iya, amin. Semoga jalur cepat ya Iya, menuju surga gitu. amin. Belum mau cepat-cepat ke surga Iya. maksud saya. Bawa tabungnya dulu ya Bu. Iya, buat tabungan saya nanti gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Buku yang paling berkesan semenjak Ibu selama hidup. Ketika membaca sirahnya Siti Khadijah gitu. Jadi membaca bukunya sirah istri Nabi yang pertama, Siti Khadijah, itu luar biasa ke saya, dan itu menginspirasi saya sekali gitu kan. Sangat luar biasa. Dari beliau bagaimana ketika masyarakat Mekah pada waktu itu jahiliyah ya, di mana wanitanya itu banyak yang rusak, wanitanya itu banyak ya sudah tidak jelas, tetapi beliau itu tetap menjaga kehormatannya walaupun belum Islam. Nah, ketika kemudian beliau menjadikan Rasulullah sebagai pasangannya, memilih Rasulullah sebagai pasangannya, bagaimana beliau benar-benar memanfaatkan apa yang dia miliki itu untuk suaminya. Jadi dia berjuang untuk menjadi sebaik-baiknya istri. Karena tujuannya satu. Saya tujuannya bukan untuk Rasulullah, tetapi untuk Tuhannya, yaitu Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Buku panutan dari Ibu Titin, mungkin bagi teman-teman bisa membacanya di rumah nanti ya Bu. Ya, bisa dicari ya. Ya, bisa dicari ya Siti Khadijah teman-teman. itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Nah, pertanyaan ini mungkin lebih sensitif. Apa arti rumah bagi seorang perempuan Ibu? Rumah bagi seorang perempuan itu ketika dia bisa melepaskan banyak peran. Jadi rumah itu ketika dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa topeng apapun, dan dia diterima di sana oleh orang-orang di sekitarnya. Masya Allah sekali. Berarti itu ya jawaban teman-teman sebagai rumah nih. Nah, selanjutnya Ibu sebagai pertanyaan terakhir di segmen quick question di sini. Nah, menurut Ibu, menurut dari pandangan Ibu, perempuan yang hebat itu bagaimana Ibu? Perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang tidak pernah lelah untuk menjadi versi terbaiknya, sehingga dia tanpa siapapun di sekitarnya, tidak melihat reaksi siapapun di sekitarnya, dia tetap bahagia. Karena ketika wanita bahagia, dia sudah pasti akan hebat berada di sekitarnya. Wah, luar biasa Ibu sebagai penutup di segmen Quick Question, bahwasanya pernyataan dari Ibu Titin dapat menginspirasi nih para teman Jameders di luar sana. Nah, sebagai di akhir acara ini, terima kasih atas kehadiran Ibu Titin, telah menginspirasi bagi kita semua, dan juga telah saya dari pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Ibu telah gigih memperjuangkan hak wanita, dan juga mohon izin untuk menyimpulkan sedikit dari jawaban-jawaban yang Ibu telah jawab tadi, bahwasanya teman-teman bisa disimpulkan ya, bahwasanya seorang perempuan itu harus berdamai dengan dirinya sendiri, dimana ketika perempuan sudah nyaman berdamai dengan diri sendiri, maka perempuan akan dapat memberikan cintanya, membagi cintanya kepada orang lain. Serta teman-teman juga bisa mungkin sudah dicatat di rumahnya, ada beberapa poin yang telah disampaikan Ibu Titin, bahwasanya perempuan itu harus high value, harus memiliki sebuah ilmu yang ada dalam dirinya. Kemudian ada sebuah tips dari Bu Titin tentang audit jiwa ya Ibu, bahwasanya harus memiliki sebuah afirmasi positif, selalu memikirkan hal positif untuk kebesokan harinya. Serta poin yang ketiga itu bisa teman-teman melakukan me time, berdamailah dengan dirinya sendiri agar dapat memberikan sebuah cinta kepada orang lain, seperti itu Ibu. Betul. Nah, saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Titin sudah menginspirasi, sudah hadir di Jenitra Media di sini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Titin dan juga apa yang telah disampaikan dan disiarkan oleh
Janitra Media ini dapat menginspirasi bagi teman-teman di luar sana. Amin, amin. Jadi buat Jameders di luar sana, jangan lupa like dan komen dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di podcast Jamet episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi. Terima kasih.